Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dari kelas 2A IAT. Saya akan menjawab soalan nomor 1. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa yaitu al-fahmu, yaitu pemahaman. Secara istilah fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah amaliyah al-muktasabu min adillatiyah tafsiliyah, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Usul adalah secara bahasa dasar, landasan atau pondasi. Secara istilah hukum-hukum syariat yang mempelajari tentang kaedah-kaedah atau teori-teori dalam menetap suatu hukum, atau bisa juga dikatakan sumber atau dalil dalam hukum, yaitu seperti Al-Quran dan hadis. Fikih muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara manusia dalam masalah harta. Kemudian yang kedua, soal nomor 2, kaidah fikih muamalah yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu dalilu litahrimiha, yaitu asal pada muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, apa itu akad? Akad itu irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yathbutu atharu fi mahallihi, yaitu pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Kemudian akad terbagi dua, yaitu akad bil lafzi dan akad bil ghairu bil lafzi. Akad bil lafzi atau akad yang diucapkan, sedangkan ghairu bil lafzi adalah akad yang tidak diucapkan seperti akad yang ditulis, dan akad uruf atau akad kebiasaan yang sudah terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu harta dan macam-macam harta. Harta adalah diistilahkan sebagai al-mal, yaitu cenderung atau miring. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah suatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin digunakan saat dibutuhkan. Kalau harta dalam perspektif Islam ada dua, yaitu pertama al-aniyah, yaitu harta yang berwujud. Kemudian yang kedua adalah urf, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagiannya, dan tidaklah mereka memeliharanya untuk mengambil manfaatnya. Dan kemudian macam-macam harta. Pertama adalah harta mutaqawim dan ghairu mutaqawim. Harta mutaqawim adalah harta yang diperoleh atau dikuasai dengan pekerjaan dan syarat menghalalkan untuk memanfaatkannya. Sedangkan ghairu mutaqawim sebaliknya, harta yang tidak dapat diperoleh dari pekerjaan dan syarat mengharamkan untuk memanfaatkannya. Kemudian ada harta misli dan kimi. Kemudian ada harta nama dan ghairu nama. Ada harta qabilu ala istihla dan ghairu qabulu ala isti'la. Kemudian ada harta nuqud dan arud. Kemudian ada harta aqar dan mangkul. Yang kelima adalah unsur-unsur yang diharamkan fikih muamalah. Yang pertama adalah tidak bolehnya ada unsur riba, tidak boleh ada unsur taghyir, tidak boleh ada unsur tadlis, tidak bolehnya ada unsur maisir atau perjudian, tidak bolehnya ada unsur penindasan, dan tidak boleh adanya unsur zat yang diharamkan. Yang keenam, apa itu riba? Riba secara bahasa aziyadah, yaitu bertambah. Secara istilah, bertambahnya suatu pokok atau dasar yang terjadi dalam transaksi muamalah yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Riba terbagi menjadi 3, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, dan riba qard. Kedua, yang selanjutnya ada tadlis. Apa itu tadlis? Yaitu transaksi yang terdapat unsur kebohongan di dalamnya. Misalnya ada kebohongan dalam segi kuantiti atau kebohongan dalam segi quality, kebohongan persoalan penyerahan barang, atau kebohongan dalam persoalan harga. Kemudian ada tadlis. Kemudian ada taghyir. Apa itu taghyir? Yaitu interaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan di dalamnya. Misalnya ketidakjelasan dalam kuantiti, kemudian ketidakjelasan dalam quality atau kualitas, dan kemudian ketidakjelasan dalam penyerahan barang, kemudian ketidakjelasan dalam persoalan harga. Kemudian ada maisir atau disebut juga dengan perjudian atau mengundi nasib. Kemudian ada penindasan. Penindasan adalah mengambil hak orang lain, contohnya memonopoli harga. Kemudian ada yang terakhir ada
zat yang diharamkan. Apalah zat, misalnya zat yang diharamkan adalah seperti bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belang, kemudian khamar, darah babi. Hal tersebut dilarang dalam dimuamalahkan atau diperjualbelikan. Sekian dari saya.